Saya Handoko Wargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua. Dalam acara Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat Live, jamnya adalah 7:30 sampai dengan jam 8 officially, tapi factually akhirnya sampai dengan 8:30. Ya, program ini ada karena merupakan bagian daripada program CSR daripada Maestro, Corporate Social Responsibility daripada Maestro. Ya, di kami karena spesialis di bidang People and Business Development, kami terpacu atau terpicu untuk berbuat sesuatu bagi Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, Serajum 44, Senin, Rabu, Jumat, edisi atau episode yang ke-44. Judulnya adalah Self Confidence. Hari Senin, 13 Juli 2020. 19.30 sampai jam 20.00, tapi practically kita akan selesaikan sekitar 8:30. Ya, teman-teman semua siap? Siap ya? Baik, kita akan mulai. Pernahkah Anda melihat gambar seperti ini? Coba kita lihat dulu ya. Pernahkah Anda melihat gambar seperti ini? Sudah? Siap? Oke. Jadi saya nanti kepada yang Instagram saya akan berikan gambaran seperti apa sih gambarnya gitu ya. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Jadi ada seekor kucing yang berkaca. Tetapi di kaca ya, dia melihat wajah seekor singa. Ya. Nah, sebetulnya gambar ini multitafsir. Ada yang menafsirkannya adalah kalau yang berpikir positif ya memang harus begitu. Kita tidak boleh terus kemudian merasa sebagai kucing, kita harus merasa sebagai singa. Kalau yang berpikirnya negatif, dia akan berpikir bahwa kok nggak tahu diri sih kucing kok merasa sebagai singa. Nah, sebenarnya balik lagi ke kita, bagaimana kita menafsirkan sebuah gambar dan kemudian pesan apa yang saya sampaikan oleh gambar tadi. Oke, mari kita masuk. Baik, teman-teman semua, mari kita bahas. Jadi saya mau mulai dengan cerita. Saya akan mulai dengan cerita. Jadi seekor burung yang sedang terbang dan kelelahan, dia itu menclok di sebuah dahan pohon. Dia beristirahat di situ, ya karena dia lelah dan dia tahu tempat di mana dia itu bertengger itu aman. Ya, dia aman di situ, menunggu kelelahannya itu hilang agar supaya dia bisa melanjutkan perjalanan lagi. Dan kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba terjadi angin besar sekali. Ya, dan angin besar itu tidak hanya merontokkan daun-daun, melainkan juga merontokkan dahan-dahannya, termasuk dahan tempat dia bertengger. Tapi apa yang terjadi? Apakah burung tadi khawatir? Tidak. Kenapa tidak khawatir? Ada dua alasan atau ada dua kebenaran yang penting, ya, yang sebetulnya two important truths, ya, dua kebenaran yang penting adalah satu, burung itu merasa even without the branch it was able to fly. Jadi meskipun tanpa adanya cabang, dia bisa terbang. Ya kan? Dia menclok di dahan atau di cabang dan kemudian kena angin dan kemudian daun-daunnya rontok terbang kemana-mana, termasuk dahannya juga patah. Tapi dia nggak khawatir. Kenapa? Tanpa cabang tadi, dia juga tetap bisa terbang. Dan nomor dua, kebenarannya adalah many other branches upon which it can be rest. Jadi dia itu masih ada banyak yang lain, cabang yang lain di mana dia bisa istirahat. Nah, cerita ini seringkali dipakai sebagai cerita untuk menyatakan bahwa kenapa dia confident. Karena di dalam confidence-nya tadi bukan berarti tidak ada apa-apa, bukan cuma asal pede, bukan asal dia itu
laku, sok, atau apapun juga, tetapi ada sesuatu di baliknya. Saya ulang ya, jadi burung mencelok di dahan sebuah pohon, terus kemudian kan dia istirahat, terus kemudian kena angin besar, ya daun-daunnya rontok termasuk dahan-dahannya, tapi dia tidak takut sama sekali karena apa? Tanpa dahan tadi dia juga tidak masalah, kenapa dia punya sayap dan dia bisa terbang, dan kemudian masih banyak cabang lain atau dahan lain yang dia bisa bertengger di luar yang tadi. Nah, teman-teman semua, sekali lagi, ya ini adalah masalah confidence sebetulnya. Tapi confident bukan berarti tanpa dasar, bukan berarti tanpa sumber. Maka penting sekali untuk kita bahwa confidence itu penting. Kalau dia nggak confident, dia akan panik, dia akan ini, dia akan itu, kan. Nah, dia confident karena dia punya sesuatu. Oleh karena itu, mari kita bahas bahwa saya nggak mau bahas secara psikologis karena bahasan psikologisnya banyak. Nanti saya nggak enak sama teman-teman saya psikolog. Ya, saya akan membahas hasil penelitian yang sederhana. Jadi saya pengen cari apa ya, dari mana ya asalnya daripada confidence. Jadi kalau Anda semua punya diri Anda atau Anda punya anak atau anak buah atau siapapun juga yang nggak confidence, ini bisa jadi alat untuk menganalisa dan sekaligus alat untuk menumbuhkan confidence tadi. Ya, pertama kali adalah apa? Ada 9 asal muasal daripada confidence. Ada 9. Banyak ya? Banyak. Hari Rabu yang lalu saya bahas tentang 12. Ya, ini 9. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. 1, ya, Anda akan confidence kalau Anda melakukan yang namanya preparation. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu dan kemudian kita bersiap-siap, kalau kita menghadapi sesuatu dan kita bersiap-siap, maka kita akan confident. Contoh, ya, zaman sekolah misalnya, mau ujian, kalau kita udah belajar dan kita menguasai dari apa yang kita pelajari, nggak ada masalah, berarti preparation sudah diselesaikan. Ya, confident nggak? Confident. Betul? Karena apa? Adanya preparation. Ya, mau melakukan presentasi, terus kemudian materinya sudah dipelajarin. Ya, confident atau nggak confident? Confident. Kenapa? Adanya preparation. Preparation itu penting sekali. Ya. Jadi ada sebuah jargon yang mengatakan 5P ya. Proper preparation prevent poor performance. Jadi persiapan yang proper atau yang pantas akan mencegah performa yang buruk ya. Jadi nomor 1 apa tadi? Preparation, persiapan. Oke, lanjut ya. 1 adalah preparation. Yang kedua adalah performance accomplishment. Jadi seseorang itu pede atau tidak pede akan terpengaruh daripada pencapaian hasil yang pernah dia raih. Performance accomplishment. Jadi dia udah meraih apa? Kalau sebelumnya dia sudah berhasil, maka dia akan pede. Kalau sebelumnya dia gagal melulu, ya memang jadi nggak pede. Ya, oke. Jadi performance accomplishment yang sudah dicapai itu akan mempengaruhi seseorang ini confident atau tidak confident. Ya, itu nomor 2. Nah, nomor 3. Nomor 3 bicara soal coaching. Seseorang itu bisa pede karena dia itu sudah dilatih dengan baik. Seseorang itu bisa pede karena dia sudah dilatih dengan baik. Nah, teman-teman semua, teman-teman ini serius sekali. Ini serius sekali. Banyak orang yang atau banyak perusahaan atau pengusaha yang bikin kesalahan fatal adalah apa? Mereka melihat yang namanya pelatihan itu adalah cost, bukan investment. Jadi apa yang dilakukan adalah apa? Ya udah, orang langsung diterjunkan aja ke lapangan. Sehingga orang yang terjun ke lapangan tanpa coaching yang benar, dia tidak pede dan kemudian dia melayani atau melakukan pekerjaannya dengan asal-asalan. Masalah nggak? Masalah.
Nah, oke. Ada yang bilang begini, oh enggak lah, kita bikin pelatihan, kita bikin coaching. Tetapi ya untuk hal yang penting, coachingnya dilakukan oleh provider atau orang yang cuma asal-asalan. Hasilnya bagus nggak? Ya adalah hasilnya, bukannya nggak ada. Tetapi ya begitu aja. Ya, jadi ini penting. Ya, coaching menjadi penting. Bayangkan, kalau kita itu belajar atau di coach oleh coach yang tidak dia percaya, kira-kira dia akan pede atau nggak pede? Enggak lah, pasti nggak pede. Orang dia sendiri juga merasa, apalagi kalau coachnya tadi tidak meyakinkan, artinya dia tidak yakin sama dirinya sendiri dan dia tidak yakin pada saat dia ngajar, oh itu paling parah. Kenapa paling parah? Ya udah, ya orang yang tidak pede ngajarin orang lain maka akan mengeluarkan ketidakpedeannya kepada orang lain. Kalau Anda mengikuti program coaching yang bagus, ya maka akan membangun yang namanya confidence levelnya up sampai ke maksimumnya dia bisa. Ya dari tadinya dia nggak pede pun bisa berubah jadi pede. Karena apa? Karena coachingnya bagus. Ya, nah, yang paling parah tentu saja adalah company-company yang tidak melakukan coaching. Ya, nah ada kesalahannya agak sedikit fatal adalah apa? Dalam situasi yang buruk seperti sekarang ini banyak yang mengurangi porsi coachingnya. Kenapa? Oh, nggak ada biaya pemasukan ini. Justru saat seperti ini seharusnya Anda melakukan coaching, termasuk melakukan perubahan reorientasi daripada cara maupun mindset daripada orang-orang yang berjualan. Coaching is very important. Ya, jadi ada preparation, ada performance accomplishment, ada coaching. Dan yang keempat, orang itu bisa pede atau nggak pede dari innate factor. Faktor yang bawaan, datangnya dari dalam diri sendiri. Ya, bercontoh. Kalau dia itu memang bawaannya, datangnya dari sini, pintar bicara, maka dia jadi pede pada saat ngomong karena dia pintar bicara. Mereka kok dia pintar bicara terus kemudian tampilannya bagus loh. Udah pintar ngomong, tampilannya bagus, maka PD-nya akan berlipat. Ya. Udah pintar bicara, tampilan bagus, anaknya cerdas lagi. Ya pengetahuannya banyak, dong pasti PD-nya lebih tinggi lagi. Ya. Nah, cerdas, ganteng atau cantik, kemudian pintar bicara itu kan ada yang datang begitu aja. Ya, biarpun sedikit tapi kan ada orang yang lahir seperti itu, ya karena ini faktor yang datangnya dari diri sendiri, bawaan, ya itu yang nomor 4. Yang nomor 5 adalah social support. Yuk kita bicara soal social support, ini ada banyak, ya kalau misalnya Anda tahu bahwa Anda perusahaan, ya terus kemudian perusahaan itu di dalam perusahaan itu munculnya adalah namanya negativity. Jadi kalau ada apa saja itu semua dipandang. Misalnya nih ada target baru ditentukan, ya terus kemudian ada orang yang kamu maju ya fight untuk bisa mengejar target, tapi terus kemudian teman-temannya di kantor bilang oh nggak mungkin lah hari gini masa mau segitu banyaknya gitu kan, atau dia bilang kamu nggak akan bisa nggak gitu kan, sejenis itu nggak ada social supportnya, gimana dia mau pede, boro-boro pede, ya itu yang terjadi. Oleh karena itu kami sering menangani adalah bagaimana merubah negativity di dalam pekerjaan menjadi positivity. Ya, gampang atau susah? Susah. Susah atau susah banget? Susah banget. Tapi bisa atau tidak bisa? Bisa. Hanya memang tidak bisa dikerjakan secara internal. Ya, dibutuhkan pengalaman dan juga jam terbang untuk bisa melakukan itu dengan baik. Dan social support. Ya, kalau yang muncul negativity pasti menghasilkan orang-orang tidak pede. Karena apapun juga dilakukan tidak akan pede. Masalah atau nggak masalah? Masalah. Besar atau kecil? Besar banget. Ya, oleh karena itu mesti hati-hati. Ya, social support ini tidak mudah dirubah. Ya, saya ketemu dengan satu perusahaan yang luar biasa. Di mana dalam perusahaan tadi itu apa namanya? Support kepada orang-orangnya itu demikian kuat sekali. Jadi kalau ada temannya maju itu bukan terus kemudian ditarik mundur lagi, tapi dia bilang, ayo kamu pasti bisa. Ya,
Dari orang yang nggak bisa pun bisa jadi bisa gara-gara apa? Ada social support. Pada saat dibilang pasti bisa, akhirnya dia mencari jalan dan akhirnya benar-benar dia bisa. Dan social support. Gampang nggak dibentuk? Enggak. Ada perusahaan-perusahaan yang punya kultur seperti itu. Ada perusahaan-perusahaan yang kulturnya justru kebalikannya. Ya, jadi tidak support. Ya. Oke, yang nomor 6 adalah experience, pengalaman. Orang-orang yang punya pengalaman itu akan jadi pede karena dia sudah pernah menjalani, bukan cuma sekedar membaca, bukan hanya sekedar mendengar, tapi sudah menjalani. Tapi dalam kehidupan kita kan tidak selalu selamanya itu pengalaman itu akan ada dalam kehidupan, betul? Ya, kalau situasinya terus berubah, katakanlah kita bicara soal gangguan karena COVID-19, belum pernah terjadi COVID-19 ini. Ya, punya pengalaman apa ya? Punya pengalaman apa-apa. Dulu kan ada SARS dan MERS yang saudaranya COVID, karena itu termasuk dalam satu keluarga corona misalnya. Sama, enggak. Ya, jadi pengalaman. Nah, kalau kita bicara soal pengalaman, kalau ini menjadi halangan atau menjadi rintangan untuk PD pada pengalaman, sampai kapanpun juga dia akan takut mencoba. Pada saat dia tidak takut mencoba, maka dia tidak akan pernah dapat pengalaman. Jadi akhirnya menjadi lingkaran setan. Nggak pernah nyoba, nggak pengalaman, terus kemudian gagal, nggak pernah nyoba, dan seterusnya. Ya, karena itu butuh sesuatu, kadang-kadang mesti di stop tuh lingkaran setannya agar supaya bisa jalan. Ya, nomor 6. Nomor 7 adalah competitive advantage. Ada keunggulan apa sih? Nah, keunggulan apa itu bisa ada keunggulan datang dari diri sendiri, ada keunggulan datang dari brandnya perusahaan. Ya, kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan yang kalau kita ngomong saya dari perusahaan ini dan kemudian orang nanya dari situ ini apaan sih, gitu kan? Dan di orang nggak pernah dengar sama sekali, itu jadi masalah besar sekali, betul? Ya, tapi kalau misalnya katakanlah dengan disebut nama perusahaannya aja orang langsung tahu gitu kan. Bahwa itu sudah jadi keunggulan. Apalagi mau produknya itu unggul dibanding ya brandnya unggul, produknya unggul, ya reputasinya unggul, apapun juga unggul, maka bikin orang pede. Ya, teman-teman semua maka sering terjadi. Ya, orang-orang yang terbiasa bekerja di perusahaan yang besar yang memiliki banyak competitive advantage, maka dia tidak serta-merta atau dia tidak mudah terus kemudian pindah ke perusahaan yang kecil yang mungkin beri dia gaji besar karena tidak punya competitive advantage. Jadi apa yang mau dijual? Mungkin dia nggak pede dengan produknya, nggak pede dengan company-nya, nggak pede dengan supportnya, nggak pede dengan apa-apa yang buat. Akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi banyak orang yang pindah dari perusahaan besar yang memiliki banyak competitive advantage pindah ke tempat lain dan dia tidak sadar bahwa pindahannya dia itu membawa konsekuensi, bukan berarti dia, dan pada saat apalagi dia digaji besar, pasti tuntutannya juga besar, maka kegagalan menjadi akibatnya. Jadi kalau Anda ada di perusahaan-perusahaan yang senang merekrut, wah ini jagoan di tempat lain, gua rekrut mahal. Bukan berarti terus kemudian otomatis akan berhasil. Kenapa? Karena mungkin dia berhasil karena competitive advantage di tempat semula, bukan karena dirinya. Jadi lebih harus kembali kepada dirinya. Nomor 7, itu. Nomor 8, ada self-awareness, kesadaran diri. Jadi pede atau nggak pede, dia harus sadar diri. Jadi kalau dia sadar bahwa saya itu adalah pede, maka saya akan muncul. Kalau dia bilang saya nggak pede, ya sampai kapanpun juga ya dia nggak akan pernah pede. Ya, karena kesadaran diri ini penting sekali. Ya, dia tahu nggak, dia sadar nggak, ya bahwa dia itu selama ini itu minder, ya ini apa namanya kebalikannya daripada confident, minder gitu ya, itu bisa mengakibatkan. Dan 9 adalah trust. Kalau dia dipercaya oleh atasannya, oleh perusahaannya, maka dia akan pede. Biarpun tidak selalu begitu. Ada orang makin dipercaya makin takut, terus makin nggak pede juga ada. Tetapi seharusnya logically mengatakan bahwa kalau orang itu dipercaya, maka akan meningkatkan kadar kepercayaan dirinya. Oke, ada 9. Preparation, performance accomplishment, coaching, innate factor, social support, experience, competitive advantage, self-awareness, dan trust. Sampai sini oke? Saya menyapa dulu, nanti kita masih
masih ada materi setengah lagi. Ada siapa lagi di sini? Ada Mas Bayu Utomo. Halo Mas Bayu, lama sekali tidak ketemu kita. Jangan-jangan kita ketemu kemarin di Bali waktu ada International Conference FIAPSI. Habis itu nggak pernah ketemu lagi. Ya, ada Pak Mas Agung Ainul dari Surabaya, Pak Ketut Kayun Bagiarte, saya temenin Pak. Oke, ini satu company soalnya. Ada Fajar Wiryono dari Imaji Digital. Ada Nurah Hadi Eko Saputro, teman saya SD, yang juga teman saya kuliah. Ada Antonius Tenggur Asmoro, tadi sudah disapa. Ada Brian Hilton Imbiri. Ya, selamat malam Pak Andoko, Maestro, kata Brian. Ada Ibu Lin Yangne dari Pontianak. Ada tadi Nur Hadi Eko Saputro, nyimak Om, katanya. Oh, terima kasih. Ya, ada Andi Hanif Mursid. Ya, ada siapa lagi? Kita coba lihat. Kalau di Instagram itu kadang-kadang kita nggak tahu siapa itu. Ada Endar Triaji, ada Nita Jun. Nita Jun adalah pimpinan daripada My Home, ya betul ya My Home ya. Lupa rasanya ya. Ada Mas Endar Triaji, thank you for join. Ada dokter alumni JP, wow. Ya, saya tahu ini komunitas alumni. Jadi dokter-dokter di JP itu adalah sekolah saya, College of itu dokter-dokternya bergabung biasanya dalam satu komunitas untuk saling mengupgrade, saling berbagi informasi, saling belajar dan sebagainya. Lanjutin ya, lanjutin bahwa nah oke, saya akan lanjutkan teman-teman semua. Nah kalau Anda melihat gambar ini, ya belum keluar gambarnya, ya jadi bayangkan kalau Anda punya jadi bagian di Instagram, ini gambarnya adalah koin. Ya, gambarnya adalah koin. Dan seperti yang kita tahu, koin ini selalu ada dua sisi. Dan dua sisi ini sama pentingnya dan harus dipertimbangkan. Nah, apa yang saya mau katakan dari koin dua sisi tadi adalah apa? Bahwa seorang itu confidence atau tidak confidence itu bisa karena apa? Bisa karena faktor-faktor yang internal, datangnya dari diri sendiri, dan faktor-faktor eksternal yang datangnya dari luar. Jadi kalau kita bicara faktor internal datangnya dari sendiri, dan faktor eksternal datangnya dari luar. Kalau kita bisa sadarin betul mana yang internal, mana eksternal, maka kita bisa melakukan perbaikan kalau seandainya kita menghadapi masalah. Kenapa? Coba saya tanya dulu kepada Anda. Kalau kita bicara internal dan kita bicara eksternal, mana yang kita bisa kontrol? Internal atau eksternal? Internal atau eksternal? Oke, pasti jawaban Anda adalah internal. Internal adalah yang datang dari diri sendiri. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain mungkin bisa mempengaruhi, tapi kalau kita tidak mau berubah, kita tidak mau mengontrol, juga akhirnya kita tidak bisa mendapatkan. Nah, ada yang sifatnya eksternal. Memang kalau kita bicara soal kontrol eksternal tadi, tidak bisa dikontrol. Kalau di dalam acara pelatihan, ya di dalam pelatihan yang face to face, biasanya saya bikin yang namanya experience games yang terkait bagaimana mengontrol eksternal dan mengontrol internal. Ya, nanti ya kalau situasinya sudah makin COVID sudah koib gitu ya, kita bikin acara lagi. Ya sekarang lebih banyak menggunakan virtual, tetapi ada kita melakukan juga yang tidak virtual, hanya memang yang lakukan virtual itu tidak bisa berjumlah banyak, biasanya di level strategik, di level direksi, di level top executive management. Nah, balik lagi internal dan eksternal. Mana yang bisa kita bisa kontrol? Yang kita bisa kontrol adalah internal. Jadi kalau kita tahu bahwa yang kita bisa kontrol internal, berarti kita kontrol yang kita tidak bisa kita kontrol yang kita bisa kontrol, dan kemudian kita upayakan agar supaya tidak terkontrol lagi, tidak menjadi gangguan. Kan begitu. Jadi kita sebetulnya mengontrol diri kita sendiri. Baik, kita coba lihat. Balik lagi ya tadi ya. Nah, saya tanya dulu.
Kalau preparation, ya kita kasih kode ya, kodenya berupa garis, ya. Internal atau eksternal preparation? Coba pikirkan, kalau preparation persiapan itu internal atau eksternal? Oke, saya tahu Anda pasti menjawabnya adalah internal, ya. Performance accomplishment, terus coaching, terus innate factor, social support, experience, competitiveness, awareness, trust, ya. Kita coretin satu-satu ya. Ini kan 9 yang tadi nih ya. Preparation, internal atau eksternal? Oke, internal. Kodenya merah ya. Performance accomplishment, internal atau eksternal? Siapa yang kontrol kita itu perform atau nggak perform? Diri kita atau orang lain? Diri kita. Ya, tadi dia merah lagi. Coaching, well, coaching banyak orang berpikir coaching itu eksternal. No, coaching itu internal. Ya kalau Anda berpikir, kalau Anda pasif, coaching itu bisa menjadi eksternal. Karena apa? Saya nggak dikasih coaching. Kalau Anda nggak dikasih coaching, nyari sendiri. Ya, menjadi akhirnya bukan eksternal tetapi internal. Maka coaching masuk garis merah lagi. Jadi kita mencoba 3. Ada preparation, persiapan itu adalah internal. Performance accomplishment itu adalah internal. Perform atau tidak perform sangat tergantung pada diri kita sendiri. Ya, coaching adalah internal. Kalau kita jadikan itu internal, tapi kalau Anda menjadikan diri Anda sebagai objek bukan subjek, maka bisa menjadi eksternal. So, decision is yours. Putusin Anda. Nah, innate factor ini justru sifatnya lebih eksternal. Nah, kita tidak tahu kita itu ganteng atau cantik itu kan tidak tahu. Pintar ngomong itu tidak tahu, tahu-tahu dapat gitu kan. Ya, memang bisa dirubah. Kenapa? Dengan berlatih. Oke. Tapi kan ada orang yang begitu datang langsung sudah ganteng. Tapi terus kemudian ada yang tadinya nggak cantik, tapi terus kemudian karena berdandan atau karena dia pintar merapikan diri jadi cantik. Atau dia mengeluarkan inner beauty-nya misalnya. Jadi ini factor itu memang sebetulnya eksternal biarpun bisa diinternalkan. Social support memang sebetulnya sifatnya eksternal. Tapi bisa nggak sih social support itu digalang? Bisa. Ya, kalau Anda pribadi yang menyenangkan, ya, maka Anda bisa menggalang social support. Atau kalau Anda sudah bilang bahwa, nggak ada di tempat saya namanya social support. Ya, saya udah berusaha, tetapi memang lingkungannya sangat buruk sekali. Ya, sangat negatif sekali. Kalau gitu pilihannya adalah apa? Pindah ke tempat lain. Karena itu akan merusak diri Anda. Experience? Well, experience ini boleh dibilang biru, bisa internal, bisa eksternal. Ya, kalau kita nggak pernah nyoba, ya jadi internal, gitu kan. Kalau kita tidak pernah dapat kesempatan dan kemudian nggak pernah nyoba, bisa jadi seperti itu. Ya, keunggulan kompetitif itu sifatnya internal juga. Kita bisa meraih keunggulan kompetitif tadi. Self-awareness jelas kalau itu adalah internal. Dan trust ini warnanya biru. Warnanya biru itu adalah bukan kuning. Itu bisa dari eksternal, bisa jadi internal. Tapi berarti kita bisa kontrol. Nah, kalau kita melihat dari komposisi warna aja, kalau merah itu adalah internal, biru itu bisa dua-duanya, dan kuning itu cenderung dari luar, maka kita lihat bahwa semuanya kembali ke siapa? Mayoritas datanya dari diri sendiri, dari internal. So, kita adalah orang yang harusnya mengontrol sehingga kita itu confident atau tidak confident. Saya coba lagi. Baik. Oh iya, sudah tinggal beberapa menit lagi. Begitu, teman-teman semua. Jadi, hari ini episode yang ke-44, sudah minggu yang ke-15. Ya, episode ke-44 judulnya adalah self-confidence. Ya, saya buka tadi dengan cerita tentang burung yang bertengger di dahan sebuah pohon. Angin besar, angin yang membuat daun-daunan semua rontok, bahkan juga dahannya, tapi burung tadi tidak khawatir sama sekali. Kenapa tidak khawatir? Karena dia punya sayap. Dia tidak khawatir juga kenapa? Karena ada dengan sayapnya dia bisa terbang, dia bisa pindah ke dahan yang lain.
Ya, sama seperti confident. Ya, kalau yang confident nggak khawatir. Kenapa? Paling nggak kita sadar ada 9 asal muasal daripada sebuah confidence. Kalau kita siap-siap, maka kita jadi pede. Kalau di masa lalu kita punya performa atau hasil yang bagus, maka kita juga pede. Kalau kita diberikan pelatihan atau mencari pelatihan yang pas, melakukan coaching yang pas, maka kita pede. Yang ada innate factor, hal-hal yang datang dari diri sendiri, itu bisa bikin kita pede. Ada social support, ya, dukungan dari masyarakat sekitarnya, keluarga, barangkali teman sekerja, ya, teman sepermainan, itu akan bisa bikin pede. Ada experience, pengalaman, ada keunggulan kompetitif, yang ini bisa diciptakan. Ada self awareness, bahwa kita sadar bahwa kesadaran akan pentingnya yang namanya confidence, dan adanya trust. Ya. Trust itu bisa datang dari luar, bisa datang dari, bisa kita mendapatkan. Oke, dari saya sementara itu, ya, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Ya, ada banyak cerita tentang confidence. Perhatikan, jangan overconfidence. Karena overconfidence itu berbahaya. Jangan underconfidence, karena underconfidence juga berbahaya. Ya, yang ada harus pas, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau mau ditambah sedikit boleh, ya, tapi jangan sampai kurang. Begitu teman-teman semua, pengikut setia daripada Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat Live. Saya Handoko Wargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam rangka CSR, Customer Corporate Social Responsibility. Ya, dalam rangka CSR, Corporate Social Responsibility, ya, kami sharekan gratis untuk Anda semua agar supaya Indonesia makin pintar, Indonesia menjadi makin maju, makin bersaing, dan kemudian bisa memenangkan persaingan tadi dengan baik. Sekali lagi, saya Handoko Wargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua di Serajum Live. Disiarkan langsung dari Rumah Betawi, atau lebih tepatnya lagi dari My New York Office. Ruang di mana saya selalu menyampaikan pesan-pesan manajemen, people and business development kepada Anda semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu.